Tes, Bismillah. Insya Allah akan segera kami mulai ya. Sebelum eh, suara terdengar jelas tidak? Ya, Assalamualaikum, Ustaz Ramdan. Suara Ana jelas? ya Ustaz, jelas. Baik. Baik. Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang utama eh, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermajelis ilmu walaupun secara online, namun semoga keberkahan kita tidak berkurang, namun semakin banyak keberkahan yang kita dapati di malam hari ini. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarganya, sahabat, tabiin, tabiut, tabiin, dan kepada kita semua yang semoga insya Allah kita diistiqomahkan berjalan di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Yang pertama yang kami hormati Kepala PKBM Alamana Ustadz Didi Haryadi, dan yang kami hormati juga pemateri pada malam hari ini yaitu Ustadz Zaki Yamani sekaligus konsultan pendidikan Yayasan Masjid Al-Amanah. Kemudian yang kami hormati juga para orang tua, wali murid orang tua kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan terima kasih, syukron wa jazakumullah khairan atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga semuanya malam hari ini dalam keadaan sehat
dan bisa mengikuti kajian dengan lancar. Bapak dan Ibu, insya Allah di sini Ana sebagai MC atau moderator akan membacakan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu mukadimah atau pembukaan dari MC, kemudian yang kedua acara inti yaitu kajian bersama Ustadz Dr. Zaki Yamani LC-MPD dengan tema yaitu menumbuhkan fondasi keimanan pada anak dalam mengenal Allah. Bapak dan Ibu, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Ya, Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwasanya kegiatan ini kami adakan adalah untuk ikhtiar kami bersama-sama agar ada kerjasama atau kebersamaan orang tua di rumah. Karena yang kita ketahui bahwasanya dalam pendidikan anak, hal yang terberat itu adalah mendidik kita diri sendiri. Jadi semoga dengan ada kegiatan ini bisa memperkuat keimanan pada anak, insya Allah. Baik, yang selanjutnya kita langsung saja ke acara inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzuna yaitu Ustadz Zaki. Kepada Ustadz Zaki Yamani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ramdan dan juga para jamaah, mohon informasi apakah suara Ana sudah terdengar jelas? Alhamdulillah sudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmatnya, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menimba ilmu yang merupakan petunjuk untuk kita semuanya agar kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya, pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat kita perlukan untuk kita pelajari, yaitu tentang menumbuhkan fondasi keimanan pada anak dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui, karena perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim ada 3. Yang pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Dan yang ketiga, siapa nabimu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau mengatakan, fa idza qila laka mal usulus tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul
ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam kitabnya Thalathatul Usul, apabila dikatakan kepadamu, apakah 3 hal pokok yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya, maka katakanlah, yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengetahui Tuhannya, mengenal Allah. Yang kedua, seorang hamba mengetahui agama Islam, agama yang dibangun di atas dalil. Dan yang ketiga, seorang hamba mengetahui nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 hal ini dikenal dengan 3 landasan pokok. Dan ini diajarkan kepada Ananda dari sejak dini. Dan ini juga termasuk 3 pertanyaan yang akan dialami oleh setiap muslim. Atau yang dikenal dengan fitnah kubur. Seseorang kalau sudah meninggal dunia, maka akan didatangi oleh malaikat di alam kuburnya dan ditanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ini adalah termasuk ujian bagi seorang hamba pada saat dia berada di alam kubur. Apabila dia beriman pada saat di dunia, maka dia akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dahulu dia orang yang beriman kepada Allah, yang istiqamah, maka dia akan mampu menjawab. Allah berikan keteguhan pada saat di dunia bagi orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan keteguhan pada saat di akhirat dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Di dunia dia bisa istiqomah. Allah teguhkan karena keimanannya. Dan di akhirat Allah teguhkan dia dalam menjawab pertanyaan 2 malaikat yang berkaitan dengan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang munafik atau orang-orang kafir atau para pelaku maksiat yang akan masuk ke dalam neraka. Pada saat ditanya siapa Tuhanmu, maka dia tidak bisa menjawab. Ya, dia kebingungan, la adri, aku tidak mengetahui. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku cuma dengar orang-orang bicara, maka aku juga mengucapkannya. Akhirnya, karena tidak bisa menjawab, maka dia dipukul dengan besi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadid darbatan baina udhunai." Ini menunjukkan Bapak dan Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemampuan untuk menjawab 3 pertanyaan di alam kubur tersebut adalah berkaitan dengan keimanan. Bukan berkaitan dengan kepintaran.
Karena orang-orang kafir pada saat ditanya sekarang, misalnya pada saat hidup di dunia, dia akan mampu untuk menjawab pertanyaan 3 pertanyaan tadi. Tetapi nanti di akhirat, keimanan. Oleh karenanya, Bapak Ibu para orang tua yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tentu pelajaran untuk kita bahwasanya keimanan merupakan bagian terpenting yang harus kita jaga, kita kokohkan, selalu kita upayakan agar kita kuat di atas keimanan kepada Allah kita dan anak-anak kita tentunya. Karena tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kewajiban pertama bagi seorang hamba yang harus kita ketahui bersama adalah mengenal Tuhannya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan mengutus seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal, untuk berdakwah di negeri Yaman. Kita ambil pelajaran apa pesan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam pada saat mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, Rasul Shallallahu alaihi wasallam berpesan, innaka, ya sesungguhnya engkau akan bertemu dengan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla. Maka hendaknya pertama kali yang kau ajak mereka adalah agar beribadah kepada Allah, agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafullah, kalau mereka sudah mengenal Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, fa akhbirhum, maka berikanlah kabar kepada mereka, ajarkan kepada mereka, annallaha farada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim, bahwasanya Allah mewajibkan untuk mereka salat 5 waktu dalam 1 hari. Fa idza fa'alu, kalau mereka mengerjakan, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau sholat sudah, maka kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang pertama yang harus kita ketahui. Sebelum kita berbicara tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah yang lainnya, maka perkara tauhid terlebih dahulu. Oleh karenanya dalam lafaz lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, fad'uhum ila an yuwahhidullah, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Fa idza arafullah, kalau mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian ibadahnya. Dalam lafaz yang lain juga disebutkan, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ajak mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi hal pertama yang hendaknya engkau lakukan, wahai Mu'adz, ajak mereka untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya, ini perlu untuk kita terus ingat bahwasanya perkara tauhid, perkara mengenal Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang ringan. Namun harus terus senantiasa kita perhatikan, terus senantiasa kita tanamkan kepada anak-anak dari sejak dini bahwa kita mengenal Allah Rabbul Alamin. Dan mengenal Allah di sini ada 4 poin yang harus kita ketahui. Dan keempat poin ini tidak terpisahkan atau satu sama lain. Harus ada. Yang pertama tentunya adalah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mengatakan kita beriman kepada Allah, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Dan ini termasuk fitrah. Tanpa perlu penelitian yang mendalam, pada dasarnya seseorang manusia itu bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Manusia bisa paham ada sebab, ada akibat. Ada makhluk, ada khalik. Ada ciptaan tentu, ada yang menciptakan. Walaupun demikian, ternyata banyak orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang berpendapat bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Dan tentu pendapat ini secara logika jauh dari kebenaran. Karena setiap ciptaan atau makhluk pasti ada yang menciptakan. Setiap perbuatan pasti ada pelaku. Oleh karenanya orang-orang Arab terdahulu ya mudah memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Orang Baduy saja, orang yang tinggalnya di tempat yang jauh dari perkotaan, pada saat ditanya bagaimana kau mengetahui Tuhanmu, dia bisa menjawab, jejak kaki onta menunjukkan adanya onta. Jejak perjalanan menunjukkan adanya orang yang melakukan perjalanan. Langit yang memiliki bintang-bintang, bumi yang memiliki jalanan yang lapang, lautan yang berombak. Bukankah semua itu menunjukkan kepada zat yang maha lemah lembut dan maha mengetahui? Ini kata orang Baduy. Seseorang yang tinggal di pedalaman. Dengan mudah dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Alam semesta ini makhluk. Nggak mungkin bumi yang sedemikian indahnya, sedemikian luar biasanya, itu ada tanpa ada yang menciptakan. Ya, dan siapa yang menciptakan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Dan dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala itu tentunya banyak, ya. Namun tidak cukup waktu untuk kita bahas satu persatu dalam kesempatan kali ini. Ya, intinya bahwa mengenal Allah itu ya harus ada yang namanya keyakinan bahwa kita meyakini Allah itu ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya. Seperti menciptakan, memberi rizki, mengatur,
ya, menghidupkan dan lain sebagainya. Kita meyakini bahwa enggak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Kita meyakini bahwa yang memberi rizki adalah Allah. Kita meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pencipta atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menciptakan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, pada hakikatnya dia tidak menciptakan, tetapi hanya mengubah. Ya, misalnya pada saat manusia buat pintu, dia mengubah dari kayu menjadi pintu. Tapi dia nggak bisa menciptakan kayu itu bagaimana, nggak bisa. Ya, alam semesta ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menciptakan alam semesta, menciptakan seekor lalat saja manusia tidak bisa. Yang bisa menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apa konsekuensinya? Pada saat kita meyakini Allah itu ada, pada saat kita meyakini yang menciptakan adalah Allah, yang bisa memberi rezeki adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Karena yang lain nggak bisa. Ya. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatannya seperti menciptakan, memberi rizki, mengatur, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha." Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Ya. Ini adalah tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini tidak ada permasalahan. Ya, orang-orang Arab terdahulu meyakini bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat mereka ditanya siapa yang memberi rezeki, ya orang-orang Arab terdahulu mereka akan mengatakan yang memberi rezeki adalah Allah. Ya, dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Ya. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Arab terdahulu, orang-orang musyrikin, mereka meyakini bahwasanya Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya, dalam surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Kalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi kesimpulannya bahwa mereka meyakini, ya orang-orang Arab terdahulu, orang musyrikin itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan Allah juga yang memberi rezeki. Namun masalahnya di mana?
Masalahnya adalah mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada berhala, ya, beribadah kepada makhluk. Mereka minta kepada Allah tapi minta juga kepada berhala dan lain sebagainya, ya. Kemudian perkara yang ketiga, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, dalam mengenal Allah, ya, tentu ya kita mengesahkan Allah dalam hal ibadah atau tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, yaitu hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita menyembah. Dan inilah yang jadi permasalahan. Ya, orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin pada saat diperintahkan hanya berdoa kepada Allah, hanya meminta kepada Allah untuk mentauhidkan Allah, mereka menolak. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar janganlah engkau beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah tauhid uluhiyah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam salat kita selalu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Yaitu kita beriman kepada semua yang tertera di dalam Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih terkait nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tanpa kita ubah, tanpa kita tolak, tanpa kita menentukan bagaimana bentuknya, tanpa memisalkan. Kita menetapkan bahwa Allah punya nama, Allah punya sifat, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini adalah tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Dan nama dan sifat Allah ini tentunya sudah mulai diajarkan kepada anak-anak kita, ya, diperkenalkan bahwa Allah Al-Khaliq. Misalnya, di dalam kitab Tauhid, buku Ananda di kelas 1, disebutkan di sana Allah Al-Khaliq. Allah yang Maha Pencipta. Yang bisa menciptakan semua alam semesta adalah Allah. Konsekuensinya apa? Kita harus beribadah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ya. Selain itu juga Ar-Razzaq misalnya, bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Kita semua ini diberikan rezeki dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dan karunia Allah kita tidak bisa apa-apa. Ya, oleh karenanya kalau kita meminta, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid asma dan sifat. Bapak Ibu para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah main di pantai bareng Erin. Bagaimana kenal Allah? Bisa. Poin penting ya, yang harus kita ketahui Bapak dan Ibu para orang tua yang dimuliakan Allah, ya, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, ya.
Bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah yang Allah Subhanahu wa taala firman. Begitu juga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ya melalui makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya, wa min ayatihil lailu wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ada malam, ada siang, wasyamsu wal qamar, ada matahari, ada bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan engkau sujud kepada matahari dan kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, maka sujudlah ya engkau kepada Allah yang menciptakan itu semuanya. Dengan kita membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal nama dan sifatnya. Dengan kita ya mentadaburi, merenungkan ya makhluk-makhluk ciptaan Allah, melihat adanya malam hari misalnya. Siapa yang bisa menciptakan malam ini? Nggak bisa. Apakah malam ini ya hanya ya diciptakan oleh Allah saja? Iya. Yang lain tidak ada yang bisa menciptakan malam. Tidak ada yang bisa menciptakan siang. Dan pergantian antara siang dan malam secara teratur tidak mungkin kalau ada yang mengatur. Tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Itu semua pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu. Matahari. Ada di antara manusia yang bisa menciptakan matahari? Enggak ada. Bulan. Enggak ada yang bisa menciptakan bulan. Yang bisa menciptakan alam semesta ini dan berbagai macam isinya, bahkan kebutuhannya. Allah ciptakan manusia hidup di bumi. Apakah Allah hanya ciptakan manusia saja? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan ini pepohonan, ya, tumbuh-tumbuhan untuk dimakan, nanti ada buah-buahan, nanti ada hewan-hewan juga yang bisa dimakan, ya, sehingga manusia bisa berkembang biak, bisa bertumbuh, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehat badannya. Ini semua Allah Subhanahu wa taala yang siapkan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah tentunya dengan ya ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah ini ya Al-Qur'anul Karim, firman-Nya, ya. Tentunya selain ayat-ayat Allah yang berupa firman, yaitu ya makhluk-makhluk, ya, ayat-ayat kauniyah di mana kita melihat ya alam semesta ini, Masya Allah, begitu luar biasanya. Bahkan ya manusia sendiri, ya, wa fi anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kalian, afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Karena Masya Allah luar biasa sekali nih anatomi tubuh manusia itu. Jempol ya saya dengan jempol Bapak Ibu secara zahir sama. Tetapi ternyata begitu dicek sidik jarinya setiap orang berbeda-beda. Ini luar biasa sekali. Ya, ini semua siapa yang bisa menciptakan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya adalah kita beribadah hanya kepada Allah. Ya. Bapak Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu ada pertanyaan berikutnya, ya. Apa pengaruhnya kalau seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala? Adakah mengenal Allah, mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih itu memiliki pengaruh dalam kehidupan seorang hamba? Ya, tentu ada. Di antara pengaruhnya ya adalah keimanan akan menjadi lebih kokoh. Ya, oleh karenanya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi ternyata apa? Ternyata tentang tauhid. Ya, hal ini
Tentunya untuk supaya orang ini kokoh keimanannya. Kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jaga syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau engkau butuh sesuatu, mau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang anak kecil, dan kemudian ternyata beliau, anak yang diajarkan oleh Nabi SAW ini, tumbuh menjadi sahabat yang luar biasa ilmunya, kokoh keimanannya. Artinya, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dini kepada anak-anak kita bisa memberikan pengaruh yang besar, ya, menjadikan iman mereka lebih kokoh. Dan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan mudah untuk beribadah kepada Allah. Karena sejak dini dia diperkenalkan oleh orang tuanya untuk terbiasa sholat. Yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta kepada Allah, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Untuk mengaji, yang dia baca adalah firman Allah. Dia berdoa, ya, dia mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pengaruh yang lain juga, ya, dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba ini adalah memiliki akhlak yang baik. Ini Ustaz Ramdan, mohon digeser ke slide berikutnya. Memiliki akhlak yang baik. Jadi orang-orang yang mengenal Allah akan sadar bahwa Allah selalu melihat. Maka ia akan tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mau bicara dusta, maka dia tahu bahwa Allah Maha tahu, Allah mengawasi. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak berani untuk berbuat maksiat. Maka tercermin kemudian perilaku yang baik. Ya. Dia memiliki kebiasaan yang baik dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengaruh yang lain adalah hidupnya jadi lebih tenang. Ya. Karena pada saat dia berzikir kepada Allah, pada saat dia mengingat Allah, dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzikir kepada Allah, maka Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Ya, dan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga karena keimanannya yang sudah terbentuk, akhlaknya terbentuk, emosionalnya baik karena diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengaruh yang lain adalah tidak mudah terpengaruh oleh perkara-perkara yang buruk. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi benteng dari pergaulan yang buruk. Karena dia punya prinsip bahwa Allah senantiasa mengawasi. Allah senantiasa melihat. Ya. Ini pengaruh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk kita dalam mengenalkan Allah kepada anak-anak kita sejak dini. Maka pertanyaannya kemudian, ya, bagaimana cara mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita? Ya. Slide berikutnya. Yang pertama adalah dengan mengajarkan tauhid sejak dini, sejak awal. Jadi Bapak Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu ya fitrahnya adalah ya bersih, suci. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrahnya. Ya.
Fa'abawahu. Tapi kedua orang tuanya yuhawidanihi, yang membuat dia beragama Yahudi, au yunasiranihi, atau beragama Nasrani, au yumajjisanihi, atau beragama Majusi. Maka cara yang pertama, Ustaz dan mohon digeser slide-nya. Cara yang pertama, ya, mengajarkan tauhid. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdakwah pertama kali yang diajak adalah perkara tauhid. Ya, bertahun-tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, yang didakwahkan hanya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karenanya di sekolah kami berusaha sekuat tenaga untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada Ananda sejak dini, sejak dari Ananda masuk ke sekolah Islam Al-Amanah ini. Karena begitu penting tauhid, ya, dalam kehidupan Ananda nanti kelak. Kemudian yang kedua adalah, ya, mengajarkan nama dan sifat Allah dengan bahasa anak. Ini cara yang kedua dalam mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala misalnya Maha penyayang. Kita juga ajarkan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, malu nggak kita kalau berbuat maksiat? Ya, kalau kita mau berbuat yang buruk, ingat bahwa kita dilihat oleh Allah, kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita mau berkata kasar, bagaimana? Ya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala Sami, Maha mendengar. Mungkin mamah nggak ngedengar kamu bicara kasar, bicara yang buruk, tetapi Allah Maha mendengar. Ya, kita ajarkan kepada Ananda, ya, nama-nama dan sifat Allah tentunya dengan bahasa anak. Kemudian yang ketiga, mengajarkan syukur dan doa dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak diingatkan bahwa ini semua nikmat Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah Subhanahu Wa Taala datang. Jadi ini semua datang dari Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karenanya doa-doa juga, ya, di dalam doa-doa yang kita ucapkan, Masya Allah, itu semua, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada saat kita melakukan kebaikan, aktivitas, misalnya kita mengucapkan mau makan, misalnya kita mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Maksudnya apa? Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini memberikan pengaruh yang besar untuk tumbuh kembang anak kita, ya, kelak nanti. Kemudian yang keempat, mengambil pelajaran dari kisah Nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Yang kelima, membiasakan anak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam adalah memberikan teladan yang baik. Ini 6 poin yang berkaitan dengan cara mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala sejak dini kepada anak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baik, saya kira saya cukupkan karena waktu yang terbatas, tidak bisa bahas di satu persatu poinnya. Ustaz Ramdan, saya persilahkan. Kemudian agenda berikutnya. Ya, Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallah khairan pada Ustaz Zaki yang telah menyampaikan materinya. Semoga dengan materi yang disampaikan dengan sesuai tema tadi, yaitu menumbuhkan keimanan
Semoga iman kita juga lebih kuat dan kita juga bisa menumbuhkan keimanan yang kuat juga kepada anak-anak kita semua. Ada tanya jawab, Ustaz? Eh, kita persilahkan jika ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dan mohon 10 menit kita berikan sesi waktu untuk menjawab pertanyaan di Google Form yang insya Allah nanti akan di-share. Hmm, boleh. Ustaz Ramdan bisa minta tolong Kak Sigit untuk apa namanya eh, Google Form-nya agar di-share. Ya, Ustaz. Oh iya, dan kami yang ucapkan mohon maaf juga ya untuk seluruh peserta. Jadi ada sedikit kendala, yaitu kami hanya menyediakan 100 peserta. Ya, jadi ada beberapa orang tua yang tidak hadir, tidak mengikuti online ini karena kendala di kuota yang terbatas ini ya. Namun insya Allah ini jadi evaluasi juga ya. Kami harapkan juga Bapak Ibu yang tidak bisa hadir tadi bisa melihat mendengarkan yang rekaman yang sudah kami siapkan nanti insya Allah di share. Silakan jika ada pertanyaan seputar materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Boleh dikirim lewat Ramdan, pesan. link untuk Google Form-nya pas sudah dikirim? Oh ya. Mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link ya pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang tadi kita bahas ya. Jika ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Namun jika tidak ada, silahkan Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tidak banyak, hanya sekitar 5 pertanyaan dan pilihan ganda. Jadi Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan cepat ya. Ya. Mungkin sudah cukup ya untuk acara ini. Mengingatkan lagi tadi yang Ustadz Zaki sampaikan. Jadi ada pertanyaan untuk sebagai evaluasi pertama, kemudian yang kedua juga ini untuk absensi juga ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim di kelas itu ya. Alhamdulillah semua rangkaian pada malam hari ini sudah selesai ya. Semoga besar harapan kami di sini bisa mengambil faedah yang Ustadz sampaikan. Baik, kita tutup dulu pertemuan pada hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.